Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas 3 buah perfume lagi dari Ready Set. Menyambung video parfum Ready Set aku yang part 1 sebelumnya. Dan ternyata ada beberapa yang komen pengen juga dibahas perfume-perfume lainnya. Jadi kali ini aku akan bahas. Buat kalian yang penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, kemarin tuh aku sempat mikir apakah aku akan membuat part 2-nya itu untuk perfume yang wanginya aku favorite di nomor 4, 5, 6 gitu. Cuman jujur aja agak susah menentukan mana perfume, mengurutkan gitu ya perfume-perfumenya Ready Set ini, karena masing-masing wanginya tuh bisa digunakan di situasi yang berbeda-beda gitu ya. Yang dalam artian yang satu mungkin lebih enak dipakai pada saat A, yang satu pada saat B, jadinya sulit gitu memutuskan. Tapi di antara perfume-perfume Ready Set yang aku cobain itu ada yang wanginya tuh familiar. Jadi aku di sini akan membahas 3 buah wangi dari Ready Set yang ternyata waktu aku pertama kali sniff tuh aku langsung teringat sama perfumeku yang lain. Dan kebetulan karena aku juga lebih banyak nge-sniff wangi-wangi perfume lokal, beberapa perfume dari Ready Set yang aku mau bahas kali ini tuh wanginya mirip dengan perfume lokal lainnya. Nah, ada baiknya aku bisa menginformasikan juga kepada kalian yang nonton perfume ini tuh vibe-nya kira-kira mirip dengan perfume apa. Siapa tahu kalian udah punya di koleksi kalian, jadi kalian lebih bisa ngebayanginnya dan lebih bisa menggambarkan untuk kalian yang mau beli secara blind buy juga. Mungkin jangan sampai kalian membeli perfume yang wanginya mirip atau sama, sedangkan di koleksi kalian kebetulan udah punya dan kebetulan juga kalian kurang suka gitu. Jadi ya semoga ini bisa memberikan informasi kepada kalian. Oke, langsung aja kita mulai dari perfume yang pertama dulu, yaitu Ready Set yang Wind Rises. Yang ini, yang bentuk botolnya seperti ini. Nah, ini tuh adalah salah satu perfume dari Ready Set yang sebenarnya termasuk aku juga suka gitu ya. Mungkin di urutan berikutnya setelah 3 yang kemarin aku suka, ini termasuk yang favorite juga. Karena wanginya emang seger, clean. Jadi wanginya itu seperti wangi kain bersih gitu ya. Gak lembut. Intinya kalau misalnya pakai wangi ini tuh rasanya kayak kita selalu pakai baju bersih gitu loh. Baju yang baru di laundry dan lembut banget. Wanginya ini bener-bener lembut banget. Ini emang bener-bener cocok banget untuk dipakai sehari-hari. Dipakai untuk cowok ataupun cewek, bahkan di range usianya pun menurut aku lebih lebar gitu, dari mereka yang masih usia muda sampai yang usia lebih tua pun gak ada masalah. Karena ini bener-bener menurut aku wangi tipe-tipe wangi yang netral gitu ya, yang memang bener-bener enak banget. Jarang yang akan tidak suka dengan wangi-wangi seperti ini gitu. Kebetulan ini tuh adalah wangi yang mirip banget sama salah satu perfume dari Careso yang paling aku suka, yaitu yang Clean Eau de Toilette dari Careso. Sebenarnya tuh sebelum aku tahu perfume yang satu ini mirip, udah sempet ada DM-an sama salah satu teman di Instagram juga yang bilang bahwa perfume ini tuh keduanya mirip, dan katanya ini tuh dupe dari salah satu perfumenya Byredo, which is aku nggak punya, jadi aku nggak bisa ngomong banyak. Tapi memang ini tipe wangi yang clean, wangi bersih yang mewah gitu loh. Untuk notesnya, Wind Rises ini di top notes dia ada aldehydes, ada Lily of the Valley. Sedangkan di hard notes dia ada iris, neroli, dan juga violet. Sedangkan di base note-nya dia ada wood dan juga musk. Kalau dilihat sebenarnya notesnya dibandingkan dengan Clean dari Careso itu nggak persis-persis sama. Ada beberapa yang mirip, kayak misalnya mereka sama-sama ada woodnya, ada musknya. Tapi kalau untuk bebungaannya sih mereka pakai bunga-bunga yang berbeda. Sedangkan di Clean pun juga dia ada notes cotton, sedangkan di Wind Rises tidak ada. Tapi kalau di hidung aku sejujurnya wangi mereka tuh bisa dikategorikan lebih dari 90% mirip. Bedanya hanya ketika di dry down-nya, menurut aku si Ready Set Wind Rises ini wanginya lebih lembut, terasa lebih lembut. Sedangkan untuk Clean-nya Careso tuh masih terasa wangi lebih ke arah segernya. Ini sebenarnya termasuk salah satu perfume yang lumayan tahan lama juga di kulit aku. Dia bisa bertahan kurang lebih sampai lebih dari 8 jam. Aku pernah coba tuh sampai 10 jam walaupun udah tipis banget gitu ya, tapi masih kecium di kulit aku gitu. Nah, itu yang membedakan juga dia dengan si Clean dari Careso. Clean dari Careso ini kan dia EDT, dia ketahanannya lebih lemah di aku. Sedangkan yang Wind Rises ini tuh lebih tahan lama gitu ya. Walaupun dari secara
juice, memang Wind Resist terasa sedikit lebih ada oily-nya, sedangkan yang clean dari Caressoni enggak gitu. Jadi buat kalian mungkin yang suka sama wanginya clean tapi pengen yang ketahanannya lebih lama di kulit, kalian bisa coba Wind Resist dari Ready Set ini. Cuman memang dari segi harga lumayan berbeda ya. Jadi 100 ml-nya Caressoni clean sama 50 ml-nya Wind Resist dari Ready Set ini harganya mirip gitu. Cuman dari segi ketahanan tentu saja berbeda. Untuk dari segi projection sebenarnya sama. Mereka semua tuh lumayan yang kecium moderate gitu ya. Nggak yang mabul-mabul banget tapi wanginya ada dan ada terus gitu loh. Dan lumayan ketahanan, lumayan bertahan lama, terutama kalau aku semprot di kulit dan baju juga. Oke, kita lanjutkan ke perfume yang kedua yang aku juga familiar wanginya dengan perfumeku yang lain gitu ya. Yaitu namanya adalah Rayuan Pulau Kelapa dari Ready Set. Ini tuh wanginya jujur namanya lumayan yang mudah diingat gitu ya, karena namanya Rayuan Pulau Kelapa. Dan kebayangnya pastinya ini wanginya pasti sweet dan juga ada wangi kelapa-kelapanya nggak sih? Nah, ternyata emang bener gitu ya. Aku akan coba spray dari sini. Iya, ini wanginya sweet banget, enak banget, dan sedikit ada sentuhan wangi creamy-nya dari kelapa, juga ada wangi creamy-creamyan dari bebungaan. Walaupun dia wanginya manis, dia masih ada sedikit kesan segernya gitu. Walaupun lebih dominannya menurut aku lebih yang sweet banget. Ini tipikal wangi yang kayaknya bakal gampang disukain sama kebanyakan wanita atau cewek-cewek di luar sana yang rentang usianya mungkin akan juga lumayan besar untuk wanita ya, terutama kalian yang masih remaja pun aku yakin banget suka sama wangi ini. Kesuitannya ini tuh bener-bener mirip sama dua perfume di koleksiku. Kalau ini sih aku nggak bisa bilang wanginya mirip 100%, hanya vibe-nya. Ketika aku nge-sniff wangi ini tuh aku langsung familiar dan langsung keinget sama dua perfume ini, yaitu dari Everdeen, Philosophia Everdeen, dan satu lagi dari Jose yang Sugar Life. Ini wanginya vibe-nya mirip, walaupun yang Sugar Life ini menurut aku lebih condong ke arah kerasa kayak ada wangi melonnya gitu ya. Everdeen ini wanginya juga yang vanilla, sweet vanilla, dan ada sedikit creamy-nya, mirip banget sama si Rayuan Pulau Kelapa. Ya, wanginya mirip, tapi setauku Rayuan Pulau Kelapa ini tuh dia enggak pakai vanilla di dalamnya gitu. Jadi notes-nya itu ada peach, bergamot, plum, dan juga frangipani pada top notes, makanya wanginya ada creamy-creamy bebungaannya. Lalu di hard notes dia ada mandarin orange dan juga celosia, sedangkan di base note dia ada coconut dan juga pralin, makanya manis banget ini wanginya. Ini sebenarnya cocok dipakai cara sehari-hari, cuman lebih cocoknya dipakai di ruangan atau indoor dengan suhu ruangan yang lebih dingin gitu, dibandingkan dipakai panas-panasan agak sedikit bikin pusing menurut aku, karena emang sweet banget wanginya. Tapi buat kalian pencinta wangi sweet, ini nggak bakal salah banget buat kalian. Ya, walaupun dia termasuk tergolong wangi sweet yang tidak strong banget, wanginya lumayan yang lembut, soft-soft aja gitu ya. Ketahanannya juga yang gak se-oke atau gak setahan lama si Wind Resist tadi. Ini tuh mungkin sekitar 7 jaman di kulit aku dengan projection yang juga moderate gitu. Ini lumayan enak. Dibandingkan keduanya ini performanya tuh mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip aja. Tapi kalau kalian udah punya keduanya ini, menurut aku sih kalian bakal familiar sama wangi yang satu ini gitu. Oke, perfume selanjutnya yang juga menurut aku wanginya cukup familiar di hidungku waktu aku pertama kali sniff, yaitu adalah Ready Set yang Brooklyn Flea gitu ya. Jadi yang Brooklyn Flea ini tuh menurut aku termasuk yang wanginya paling strong gitu ya di antara perfume-perfume Ready Set yang pernah aku cobain. Ini wanginya bener-bener dominan wangi woody. Wanginya tuh lumayan yang ada woody, terus tapi ada perpaduan sama wangi asem-asemnya gitu ya. Asemnya lumayan berasa di sini, tapi asemnya tuh bukan berarti asem yang seperti wangi asam fruity gitu, bukan. Ini tuh asemnya agak berbeda, memang ke arah citrusi juga, tapi nggak ada manis-manisnya gitu loh. Jadi wanginya bener-bener yang perpaduan antara kayu sama wangi sesuatu yang crisp, malah ke arah seperti wangi asamnya leather gitu ya. Cuman kalau aku lihat di notesnya sebenarnya dia nggak pakai notes leather di sini gitu. Which is yang dia pakai itu di top notes ada cardamom and violet. Terus di middle notesnya dia pakai agarwood atau oud, sedangkan di base note dia pakai sandalwood dan juga amber gitu. Nah, dia tuh mirip perfume apa sih? Jadi wanginya ini tuh mengingatkan aku banget sama perfume yang baru aja juga aku review, perfume lokal dari Favors yang namanya Ambroxy Wood.
Walaupun kalau di hidungku si Ambroxy Wood ini terasa lebih woody, lebih bener-bener wangi kayu gitu. Jadi Brooklyn Flea ini tuh menurutku lebih asamnya, lebih apa ya, crispnya gitu. Yang ini tuh lebih woody-nya gitu. Kemungkinannya kayaknya dia tuh ngedup ke arah wanginya ke arah Le Labo Santal 33. Kenapa? Karena ini tuh wanginya bener-bener mirip juga sama Zara Scent No. 1 yang ini tuh juga dupe dari Le Labo. Malah menurut aku si Brooklyn Flea ini dari Ready Set lebih mirip lagi sama si Scent No. 1 daripada sama Favor sebenarnya. Tapi ya vibe-nya mereka tuh arahnya tuh sama gitu kurang lebih. Jadi wanginya bener-bener yang woody, yang ada asam-asamnya, itu wangi yang mewah gitu ya. Kalau aku lihat dari notes-nya sebenarnya juga nggak sama persis antara Brooklyn Flea dan juga Ambroxy Wood gitu ya, karena Ambroxy Wood ini tuh kalau aku lihat lebih banyak notes-nya, tapi mereka punya kesamaan, sama-sama ada cardamom di top notes-nya. Mereka juga sama-sama pakai sandalwood, cuman notes lainnya tuh agak berbeda. Tapi kalau misalnya kalian udah pernah nyobain Favors yang Ambroxy Wood, atau kalian pernah cobain Zara yang Scent No. 1, kurang lebih vibe-nya itu mirip ke arah-arah sih. Semoga bisa memberi gambaran pada kalian gitu ya. Performa dari Brooklyn Flea ini menurut aku lumayan, yang kayak tadi aku bilang, dia paling strong dan ketahanannya juga paling tahan lama. Yang mana selain dia tuh lumayan dipakai long lasting, bisa sampai sekitar 9 jam, 10 jam, dia juga projectionnya tuh lumayan yang tahan lama, bisa sampai 1 jam 2 jam tuh dia masih project terus-terusan gitu. Bahkan ketika aku coba sniff di jam ke-10 di kulitku, wanginya tuh masih yang lumayan terasa, bukan yang tipis banget di kulit itu, enggak. Jadi masih bener-bener lumayan terasa. Seingatku juga Ambroxy Wood ini juga performanya juga sama kuatnya gitu, lumayan oke banget gitu. Cuman bedanya ya tadi si Ambroxy Wood ini lebih kental wangi woody-nya gitu menurut kalau di hidung aku. Dan ini tuh wangi-wangi menurut aku sangat unisex, bisa banget dipakai cowok ataupun cewek. Walaupun dia wanginya woody, menurut aku ini bukan yang tipe maskulin banget sih. Ini masih tergolong netral, cowok cewek pun oke, dan cewek pun menurut aku juga bakal suka sama wangi ini. Terutama buat kalian yang tim SPL. Dari rangkaiannya Ready Set ini, kalau ditanya yang SPL paling oke menurutku adalah yang si Brooklyn Flea ini. Bisa dicoba. Ini bisa untuk hari-harian dia, karena ada seger-seger lumayan freshnya juga dari si woody. Terus juga ada asam-asamnya. Ini masih bisa dipakai siang-siang. Kalau dibilang panas-panasan banget sih mungkin kurang cocok, tapi untuk siang yang kalau misalnya nggak terlalu panas, kalian masih oke pakai ini. Untuk malam hari pun juga mantep banget. Tapi ini tipe perfume yang bukan menurut aku bukan untuk hari-harian yang kayak acara santai-santai. Mungkin wanginya tuh karena wanginya lebih ke arah mewah, elegan, jadi lebih cocok untuk acara-acara yang lebih semi formal to formal. Bisa juga sih kalau dipakai untuk acara ke kantor, kalau misalnya kalian memang di kantor tuh pakaiannya lebih ke arah formal ya. Untuk rentang usianya lebih ke arah wanginya dewasa. Kalau di hidung aku agak kurang cocok dipakai sama remaja gitu ya. Mungkin di bangku kuliah ke atas udah oke lah pakainya. Jadi kurang lebih itu sih yang bisa aku bahas tentang 3 perfume dari Ready Set ini, yang part kedua. Masih ada 3 buah perfume lagi sebenarnya belum aku bahas dari Ready Set. Salah satunya sebenarnya ada yang enak banget juga, baru beberapa hari ini aku coba-cobain, kok enak ya, makin enak gitu ya. Kadang-kadang kalau perfume tuh gitu ya. Mungkin aku akan bikin di part selanjutnya kalau misalnya kalian masih pengen aku ngebahas perfume Ready Set yang selanjutnya. Di komen aja di bawah, oke? Buat kalian yang udah pernah nyobain perfume-perfume ini juga dan punya pendapat yang sama ataupun berbeda, aku tunggu pendapat kalian. Apakah bener wanginya tuh sama perfume-perfume yang aku sebutkan? Kalau ada kalian yang udah punya pengalaman juga, please komen di bawah ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share videonya ke sosial media kalian. Anyway, dimana aku beli Ready Set ini aku cantumkan nanti di bawah official store-nya. Jadi buat kalian yang pengen langsung kepoin, bisa langsung klik link yang aku taruh di description box, oke? Buat kalian yang belum nonton videoku yang part 1, boleh ditonton setelah ini. Tapi yang pasti jangan lupa follow juga Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.